dari Mazmur 65 dan 66. Tapi pagi hari ini saya mengambil dari Mazmur 65 ya. Dan perikop pada pagi hari ini berjudul nyanyian syukur karena berkat Allah. Jadi kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana hidup yang bersyukur. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 5 ya. Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Nyanyian pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyikan. Bagimulah pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih, dan yang Engkau suruh mendekat untuk hidup di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ya, terima kasih Pak Budianto yang sudah menayangkan bacaan kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita belajar. Ada 3 alasan yang dari bacaan Mazmur Daud ini, kenapa kita harus hidup penuh dengan ucapan syukur. Yang pertama tadi kita sudah baca bersama di ayat 1 sampai ke 5. Yang pertama adalah bagaimana ketika Allah sudah memilih kita, sudah memanggil kita, sudah menebus kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, tetapi kita masih jatuh di dalam dosa. Tetapi luar biasanya, Allah masih tetap mengampuni kita. Allah masih memulihkan kehidupan kita. Allah masih memberkati kita. Ini menjadi suatu bukti bahwa kasih Allah lebih besar daripada keberdosaan manusia. Kita lihat bagaimana ketika Daud yang diurapi Tuhan jatuh di dalam dosa dengan Batsyeba, tetapi Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan keadaannya. Ketika Petrus jatuh di dalam dosa, menyangkal Yesus 3 kali, dan Yesus, ketika Petrus bertobat, Tuhan pulihkan keadaan Petrus. Dan kita tahu Tuhan memakai Petrus dengan begitu luar biasa, menjadi rasul yang berdampak, menjadi rasul yang menggoncangkan dunia. Kita lihat bagaimana Allah yang betul kasih memulihkan kehidupan kita. Kalau kita lihat dari perumpamaan anak yang hilang ya, bagaimana ketika si bungsu pergi dari rumah bapaknya, menghabiskan harta bendanya, dan ketika si bungsu sadar, ketika hidupnya terpuruk, dia kembali ke rumah bapaknya. Dan ketika dari jauh si bapak ini melihat si anaknya datang, bapak ini berlari menghampiri si anaknya. Bukan si anak yang berlari menghampiri bapaknya, tetapi Alkitab mencatat perumpamaan ini bahwa si bapak ini berlari menghampiri si anak bungsu ini. Dan kita lihat apa yang dilakukan si bapak. Dia memberikan jubah yang terbaik. Dia memberikan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan si bungsu ini dipestakannya. Begitu luar biasa. Kasih Allah. Pengampunan Bapa yang memulihkan kita ketika kita apa? Ketika kita mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu yang pertama, alasan kita kenapa kita harus mengucap syukur. Dan yang kedua, kita baca dari ayat 9. Silakan Pak Budianto. Mazmur 65 ayat 9. Oke, saya bacakan. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak kami. Ya, terima kasih Pak Budianto. Alasan kedua, pemazmur percaya bahwa ketika manusia, ketika hidup kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Dan kita akan mengalami mujizat Tuhan.
buta melihat, tuli mendengar, dan yang lumpuh berjalan. Setiap manusia punya salib hidup masing-masing. Setiap keluarga punya pergumulan masing-masing. Tetapi biarlah kita tetap mengucap syukur. Bukan mengucap syukur atas apa yang kita alami, tetapi Tuhan minta. Mengucap syukurlah karena Tuhan masih berdaulat atas hidup kita. Tuhan masih memegang kendali atas hidup kita. Karena ketika Tuhan masih pegang hidup kita, ketika Tuhan masih berdaulat atas hidup kita, maka kita percaya pemeliharaannya, penyertaannya, ya dan amin atas hidup kita. Kalau kita mau lihat ya, flashback kehidupan kita, perjalanan kita sampai hari ini, tidak ada satupun dari kita yang lepas daripada masalah. Tiap kita punya masalah. Tetapi bagaimana kita pagi hari ini hadir, itu bukti bahwa penyertaan Tuhan, ya dan amin. Mujizat Tuhan dinyatakan dari setiap hidup kita. Kita ingat bagaimana Pak Eko pernah bersaksi ketika PLN menemukan kejanggalan pada alat meter di rumahnya ya. Dia dikenakan denda ratusan juta. Tetapi Pak Eko menyaksikan Tuhan bekerja dengan luar biasa dengan cara yang tidak dapat dinalar. Ketika Pak Eko datang ke tempat PLN itu dan minta di print bukti berapa denda harus dibayar, Tuhan bisa membuat komputer itu error. Dan yang tercetak hanya denda beberapa bulan saja. Dan itu pun bisa dicicil berapa puluh kali. Pak Eko katakan waktu itu, nggak bisa dinalar. Tetapi cara Tuhan begitu luar biasa. Mujizatnya ya dan amin sampai hari ini. Ketika kita menyerahkan hidup kita percaya bahwa kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan hidup kita. Itu alasan kedua kenapa kita harus tetap mengucap syukur. Dan yang ketiga, kita baca dari ayat 12. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Alasan ketiga kenapa kita hidup mengucap syukur. Tuhan tidak hanya melindungi kita. Tuhan tidak hanya menjaga kita yang membuat kita merasakan ketenangan, yang membuat kita merasakan kedamaian. Tetapi Tuhan juga mencukupkan segala yang kita perlukan. Tuhan memelihara kita. Lemah adalah lambang kelimpahan. Keadaan yang subur, yang berlimpah-limpah, dipenuhi berkat Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Tidak hanya 1 hari atau 2 hari. Tidak hanya 1 minggu atau 2 minggu. Tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan. Tetapi sepanjang hidup kita, Tuhan nyatakan kebaikannya. Bagaimana ketika Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah madu dan susunya. Tetapi kita lihat kesungutan bangsa Israel, tegar tengkuk bangsa Israel, kebebalan bangsa Israel tidak membuat bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Dia berputar-putar 40 tahun. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang akhirnya masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Ketika kita menjalani hidup kita dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, kita tidak akan pernah sampai di tanah yang Tuhan janjikan kepada kita. Segala berkat yang terbaik sepanjang hidup kita sampai hari ini, Tuhan sudah berikan buat kita. Memeliharanya dalam hidup kita, ya dan amin sampai hari ini. Kita tidak berkekurangan suatu apapun. Masalah mungkin pernah kita hadapi, bahkan mungkin rasanya tidak ada jalan keluar lagi.
tetapi hari ini menjadi bukti bahwa kita bisa melewati masalah demi masalah bersama Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan memberi masa depan buat setiap kita. Dan janji Tuhan, ya dan amin, sampai hari ini. Dan sebagai ayat penutup, 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya bacakan aja. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Martin buat renungan singkat pagi hari ini, Pak. Di mana kita supaya kita tetap setia, tetap mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak hal kadang-kadang yang terjadi ya di luar dari kekuatan kita, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita atas setiap masalah kita, sehingga itu menjadi mujizat di dalam kehidupan kita, dan juga kita bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Martin buat firman-Nya, Pak. Biarlah kita menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu taat kepada Tuhan, selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Untuk doa bangsa dan negara, saya serahkan kepada Cik Suang. Halo Cik Suang. Yuk, makasih. Ya, makasih. Yuk, kita satukan hati, menaikkan, mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan, beri pula syukur, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bersaat teduh bersama ya Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, memohon doa sebagaimana firman-Mu, bila 2-3 orang yang bersatu di dalam nama-Mu, memohon apapun maka Roh-Mu akan hadir dan mengabulkan doa kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan, Kau berikan urapan jamahan Tuhan bagi terutama bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran menterinya dan TNI Polri yang saat ini sedang dimurnikan ya Tuhan. Berikanlah hikmat marifat Tuhan agar mereka melaksanakan, menjalankan tugas dan kewajibannya menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapak. Kiranya bangsa ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke banyak lutut yang bertelut memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan untuk masa-masa yang paling sulit ini Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, pengharapan, petunjuk Tuhan, agar boleh bangkit ya Tuhan, Indonesia boleh bangkit Tuhan, dari segala macam permasalahan ini Tuhan, juga untuk terutama untuk perekonomian ya Tuhan, Engkau berikan satu solusi terobosan breakthrough ya Tuhan, agar dapat segera bangkit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rancangan yang indah. Rancangan-Mu itu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh pengharapan bagi Indonesia dan bangsa Indonesia ini boleh lebih berkemenangan pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjagai, memberkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Cik Suang atas doa-doanya. Mari kita mau saling mendoakan ya. 15 menit saya persilakan teman-teman semua.
Susan. Hai. Apa, Susan? Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Bu Hai. Ivon. Ikut terus Hai. ya setiap pagi Bu Ivon. Ya, iyalah. Nah, Itu berkat itu. iya, Mak. Iyalah, harus. Ya. Backgroundnya Bu Ivon Hanoman Hotel ya, Bu? Ya, tak foto kemarin. Oh, di sana kemarin. Oh, enggak. Itu apa? Tahun lalu. Oh, ya ini dikira sama Pak Budianto. Hanoman Hotel. Yan, backgroundnya oma tembok. Iya, Mak. Aku tak pintu aja, Mak. Saya Mak. Sebenarnya Bu Yani sama, aku ya di depan pintu gitu. Tak lihat baik. Gak apa-apa kan itu untuk menutupi nah, kita Yo, podo warnane. Ada pintu deh. Namanya kita kan sekomplek juga ya Bu Ivon ya. Bener. Gak boleh lah di situ, tusuk sate. Wah, mateng. Silakan Pak Nana. Ya, Pak Eko, rumahnya nomor berapa? Nomor genap, Bu. Oh, ganjil. Apa ora nomor rumah. Nomor rumahnya genap. Nomor ganjil. Jadi terima kasih ya. Terima kasih buat kita semua yang sudah memberikan hati kita untuk ikut saat teduh pagi hari ini ya. Ya, untuk doa penutup saya serahkan kepada Oma ya. Silakan Ya, Oma. oke, thank you Pak. Ya sudah, kita mari berdoa ya Pak ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali dan Tuhan sudah memberi kami tubuh yang sehat walaupun keadaan dunia semakin tidak sehat dan juga Engkau tahu sendiri keadaan kota kami dan kami percaya semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau selalu. Dan segala percobaan tidak melebihi kemampuan daripada kami dan kami juga boleh Engkau berikan jalan keluar yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya juga kami akan memulai dengan pekerjaannya masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau semua saudara-saudara yang bekerja Tuhan. Engkau tahu yang sudah Tuhan bebarkan di atas pundaknya, kerja berat atau ringan, kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Tuhan berkati semuanya. Apapun yang dikerjakannya, semuanya Engkau buat berhasil. Engkau buat sependapat tangannya yang dikerjakan. Engkau buka juga tingkap langit sehingga berkat itu Engkau curahkan kepada saudara-saudara semuanya sehingga semua saudara berkecukupan bahkan berkelebihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Engkau terutama Tuhan. Engkau sudah memberi kami semua tubuh yang sehat, itulah modal utama untuk kami hidup dan menyenangkan hati Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami satu sama lain akan berpisah dan kiranya kasih Tuhan yang selalu mengikat kami satu dengan yang lain sehingga Engkau pertemukan kami kembali besok dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam doa pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya. Pagi hari ini doa kami. Dan kami juga mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Oma buat doa penutup ya pagi hari ini. Untuk saat teduh kita akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok lagi di saat teduh berikutnya. Sampai ketemu besok pagi. Ya, Yuk, thank you semua. Terima kasih. Ya, Ivon, Pak Denny, thank you. Oma, Bu Rini, Ya. Terima kasih Pak Martin buat doanya Pak. Terima kasih. Bye. Ya, Oke. Bang. Pak Eko. Selamat juga. Oke. Ya, God bless semua ya. Kita end meeting ya teman-teman. Ya, thank you Pak Budi. Thank you. Thank you Pak. Yuk. Bye.